Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali lagi dalam renungan malam pada malam hari ini. Dan memulai renungan kita pada malam hari ini, mari bersama kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah. Kami bersatu hati untuk membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama di malam hari ini semua bisa menjadi kekuatan bagi kami melanjutkan aktivitas kami ke depan, dan juga ini semua bisa kami mengerti dan pahami untuk melanjutkan langkah kehidupan kami ke depan. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan Alkitab kita diambil dari kitab Nehemia. Kitab Nehemia pasalnya yang ke-3, ayat yang ke-31, yang menyatakan, di sampingnya Malkia, seorang tukang emas, mengadakan perbaikan sampai pada rumah para budak di bait Allah dan para pedagang di depan pintu gerbang pendaftaran, dan sampai pada kamar atas di penjuru. Lalu antara kamar atas di penjuru dan pintu gerbang domba, para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, hidup akan selalu membawa kita atau diisi dengan begitu banyak perbedaan. Bahkan dalam diri kita sendiri saja ada begitu banyak perbedaan yang kita alami, kita rasakan. Tangan kiri dengan tangan kanan tentu saja punya kekuatan yang berbeda. Kaki dengan tangan kita saja itu punya fungsi yang berbeda. Dan begitu banyak perbedaan yang ada di dunia ini, karena tidak ada yang benar-benar sama. Perbedaan adalah sebuah realita yang benar-benar terjadi, dan tidak semua hal harus sama. Karena dari perbedaan itulah kita boleh belajar. Bayangkan jika semua orang itu sama. Bayangkan jika semua pikiran orang itu sama. Bayangkan jika tangan kita, kaki kita punya fungsi yang sama. Itu untuk sama-sama berjalan. Tentu saja ketika tidak ada perbedaan, akan sulit menciptakan sebuah harmoni yang indah dalam semesta dan dunia ini. Perbedaan yang ada seringkali kemudian tidak menjadikan harmoni bagi semesta ini, tapi menjadi titik awal dari perpecahan dan konflik. Ibu bapak saudara sekalian, bacaan kita pada malam hari ini bersama kita kembali merenungkan akan nas Alkitab dari kitab Nehemia, di mana kita boleh belajar bersama ketika bangsa Israel tiba pada pengerjaan tembok Yerusalem dan perbaikan-perbaikan di sekitar Bait Suci. Ada begitu banyak pembangunan, perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Dan pada bacaan kita malam hari ini mau secara khusus disoroti tentang bagaimana perbaikan-perbaikan ini tidak hanya dilakukan bagi mereka yang punya status sosial tinggi, tapi para budak pedagang yang sering kali dianggap sebagai kelompok kelas bawah dan tidak penting pada masa itu, mereka juga dipikirkan. Kalau kita membaca ayatnya yang ke-31, di sampingnya Malkia, seorang tukang kayu, mengadakan perbaikan sampai ke rumah para budak di bait Allah dan para pedagang di depan pintu gerbang pendaftaran, dan sampai pada kamar atas di penjuru. Jadi perbaikan yang dilakukan, upaya yang dilakukan
Ini tidak hanya dilakukan bagi mereka kaum kelas atas atau mereka yang punya kepentingan, pemangku kekuasaan pada saat itu, tapi orang-orang yang dikatakan orang-orang kelas bawah sekalipun, status sosial yang rendah sekalipun, mereka tidak diabaikan. Bahkan ada begitu banyak perbedaan dari para pekerja. Kalau kita mau membaca secara keseluruhan pasal 3 ini, ada begitu banyak perbedaan yang seringkali sebagai manusia kita menganggap perbedaan ini sebagai sebuah titik awal konflik. Perbedaan jenis kelamin. Perempuan harus A, B, C, dan D. Laki-laki harus bisa A, B, C, dan D. Dan ketika seorang laki-laki atau seorang perempuan tidak memenuhi standar tersebut, maka hujatan, maka kebencian, maka stigma negatif ditetapkan kepada dia bahwa dia bukan perempuan atau bukan laki-laki seutuhnya. Hanya karena standar yang diciptakan, hanya karena dia berbeda dari laki-laki dan perempuan lainnya. Ibu bapak saudara sekalian, bacaan kita pada malam hari ini mau mengingatkan dan mengajarkan setiap kita untuk menghargai setiap perbedaan yang ada. Bahwa perbedaan diciptakan untuk kita sama-sama menjalin, sama-sama menciptakan harmoni yang indah di tengah keberagaman yang kita miliki. Bukannya sebaliknya, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Saling menganggap bahwa karena sayalah, karena kehadiran sayalah, maka semuanya menjadi baik. Tidak, ibu bapak saudara sekalian. Sekali lagi kita mau diingatkan dan diajarkan malam hari ini untuk tidak menjadikan perbedaan sebagai sebuah alasan bagi kita bertindak semena-mena, bagi kita bertindak intoleransi pada perbedaan yang ada. Kita mau bersama diajarkan, kita mau bersama diingatkan untuk tidak membeda-bedakan. Dengan begitu banyak perbedaan yang ada, dengan begitu banyak keberagaman yang kita miliki secara khusus di Indonesia ini, jadikanlah itu sebagai sebuah cara kita menunjukkan kasih Kristus. Cara kita untuk benar-benar menyadari bahwa kehadiran kita di tengah berbagai perbedaan ini adalah untuk menyatakan kasih Allah. Untuk menyatakan kepentingan Tuhan di atas kepentingan pribadi kita. Oleh sebab itu, mari bersama kita diajak malam hari ini untuk menghargai segala keberagaman yang ada dengan hidup saling merangkul satu dengan yang lain. Sama seperti pembangunan tembok Yerusalem yang tidak memandang atau membeda-bedakan segala perbedaan yang ada, kelas, jenis kelamin, status sosial, dan apapun perbedaan yang ada, tapi tetap merangkul satu dengan yang lain. Kita mau belajar bersama untuk saling merangkul perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita, agar kita mampu menciptakan harmoni yang indah hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama di hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya setiap kami boleh terberkati melalui kebenaran firman-Mu, dan setiap kami boleh merasakan bahwa perbedaan yang ada di sekitar kami, bahwa perbedaan yang kami miliki adalah sebagai bentuk cara Tuhan menghadirkan setiap kami untuk menjadi berkat bagi sesama di tengah perbedaan, di tengah keberagaman yang ada. Berkati setiap kami Tuhan dalam aktivitas kami selanjutnya. Kiranya firman-Mu ini tidak berlalu, tapi boleh senantiasa kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa, ini syukur kami. Demi Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.